Moonlight Nana. Halo semua, saya Moonlight Nana dan ini merupakan video tutorial Medibank Paint Pro saya yang ke-35. Diharap dapat membantu Anda memulakan lukisan digital Anda. Di video tutorial yang lepas, kita belajar bagaimana hendak menyusun bahan-bahan koleksi Anda, termasuk menamakan, menyusun, membuat kumpulan, dan memadam bahan-bahan. Kita masih dalam tajuk besar yang sama dan untuk video tutorial kali ini adalah tentang menampalkan bahan di sesuatu kawasan yang spesifik di canvas. Oke, sila ambil perhatian, video tutorial ini mengandungi topik-topik dari tutorial video Medibank Paint Pro saya yang lepas. Dan gabungan kesemua yang sudah Anda pelajari dari video-video yang lepas akan digunakan pakai dalam video tutorial kali ini. Jangan risau kalau Anda belum menonton video tutorial yang mana topiknya disebut dalam video tutorial yang ini. Saya akan beritahu video tutorial yang mana itu sebagai rujukan Anda. Saya akan meletakkan card di minute video yang relevan supaya nanti Anda senang cari video tutorial yang dimaksudkan itu. Pautan atau link ke video tutorial yang lepas juga boleh didapati di description video tutorial yang ini. Sila ingat bahwa kita masih dalam topik perkhidmatan awan Medibank, tapi untuk kali ini sambungan internet tidak wajib. Oke, mari mula. Jadi sekarang Anda sudah tahu bagaimana hendak menampal bahan di canvas, kan? Ya, semudah memilih sesuatu material dan Anda klik butang paste material yang ini atau tarikkan bahan itu lalu lepaskan di canvas. Lepas itu Anda akan membuat tetapan terakhir di bawah sini sebelum Anda klik OK. Jadi, tapi kan macam mana kalau saya tidak mau seluruh canvas ini diliputi oleh bahan? Macam mana kalau saya hanya ingin sesuatu bahagian kecil saja diliputi oleh bahan? Mungkin Anda akan fikir, padam saja bahagian-bahagian yang tidak diinginkan itu. Oke? Macam menggunakan pemadam untuk memadam bahagian yang ini. Atau juga menggunakan eraser lasso tool. Macam ini. Oke? Tapi dia boleh juga pakai cara yang ini, tapi ia akan mengambil masa yang lama dan kaedah yang ini kadang-kadang leceh. Oke? Kaedah yang lebih baik adalah menggunakan select tool dan magic wand tool. Oke? So, mari kita tampalkan bahan di atas canvas sekali lagi, tapi kali ini kita menggunakan alat-alat yang disebutkan tadi. Oke? Jadi, select tools yang yaitu yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini select tools yang ini sangat berguna apabila Anda ingin melukis atau mengisi sesuatu bahagian atau kawasan yang spesifik di canvas. Mari kita mulai dengan select tool. Oke, saya akan pilihkan bahagian kecil di sini dan apabila ia di highlight macam yang ini, saya akan tampalkan bahan di canvas. Seperti Anda lihat di screen, bahan yang ditampal tidak memenuhi seluruh canvas sudah. Malah ia hanya diisi di dalam kawasan yang telah saya pilih ini menggunakan select tool. Oke. Anda boleh memilih bentuk yang Anda inginkan untuk select tool di function bar di atas sini. Ada ellipse dan polygon juga. Oke, jadi ini adalah yang pertama. Sekarang, sekiranya Anda ingin memilih sesuatu kawasan itu dalam bentuk bebas, bolehlah guna select tool, select lasso tool yang ini. Ia berfungsi sama macam select tool. Anda lukiskan saja bentuk kawasan yang Anda inginkan itu. Sebagai contoh yang di sini saya lukiskan bentuk bintang. Oke. Dan apabila Anda sudah siap, bolehlah tampalkan bahan di sini. Macam yang itu. Oke. Jadi oke dan select. Jadi Anda sudah membuat tampalan dalam bentuk bebas yang Anda inginkan. Alright. Untuk kaedah yang lebih pantas menampal bahan ruangan, lebih pantas untuk menampal bahan di ruangan yang sedia ada, seperti bentuk hati yang ini,
bolehlah guna Magic Wand Tool. Anda hanya perlu, yang ini adalah Magic Wand Tool. Anda klik dan Anda hanya perlu mengetik ruang di dalam bentuk tersebut. Dan jika Anda ingin menambah pilihan ruang, ketik butang Add a Selection di hujung function bar ini, atau tekan dan tahan kekunci Shift di papan kekunci Anda, lalu ketik ruangan lain. Yang lain akan jadi seperti yang ditunjukkan lah. Jadi kita pilih satu, mungkin pilih bentuk yang ini. Jadi buat macam tu, dan tengok ya sudah di dalam bentuk kawasan yang ini. Akhir sekali, sekiranya Anda inginkan ruang atau kawasan yang lagi spesifik untuk menampal bahan, gunalah Select Pen Tool. Saya akan gunakan tool yang ini untuk lukis di kawasan yang saya mau bahan ditampal nanti. Jadi sebagai contoh, saya lukiskan macam ni di dalam ruangan yang ini. Macam ini saya buat, dan saya akan lukiskan satu lagi di sini macam ini, dan di sini. Kalau saya buat kesilapan atau mau padam sedikit, saya bolehlah pakai Select Eraser Tool yang ini dan padamkan mana yang tidak berkenan, yang saya tidak mau. Macam ni, padam. Ini pun padam. Bila sudah saya berpuas hati, bolehlah saya pergi ke Select Tool yang lain, lalu buat proses yang sama juga untuk menampal sesuatu bahan. Jadi yang ini saya akan pilih di sini. Jadi beginilah dia punya hasil. Seperti yang Anda lihat di sini, bahan-bahan ini dia berlapis antara sesama. Yang ini adalah salah satu perkara yang Anda boleh lakukan dengan bahan juga. Sama dengan apabila menggunakan bahan tone. Tekan OK. Semua ini dia akan sama apabila menggunakan bahan tone. Jadi saya akan hide yang ini dan saya buat layer yang baru. Sekarang Anda pilih saja mana-mana select tools yang Anda inginkan, lalu tampalkan. Saya ingin tampalkan yang di dalam ruangan berbentuk hati yang ini. Jadi di sini, dan untuk tone saya akan pilihkan yang ini. Untuk bahan tone memandangkan ia lebih kepada sesuatu gambar, Anda boleh menggerakkan bagi mendapatkan gambaran yang ideal macam ini. Saya akan tampilkan bahannya macam begini. Alright, dan saya tekan OK. Kita coba lagi satu lagi bahan yang lain untuk di ruangan yang di luar ini. Jadi saya pilihkan yang ini, kilat, tetapkannya dekat 90 darjah, dan kita buat macam jadi akan tetapi yang ini walaupun tile dan tone ini dia hampir kurang, hampir bersama lah kiranya, beza sedikit saja. Dia tidak sama dengan bahan untuk item yang ini. Kita akan terokai lebih tentang bahan item ini di video tutorial Medibank Paint Pro yang seterusnya. Jadi itulah dia cara-cara untuk menampal bahan di kawasan atau ruang yang spesifik di canvas menggunakan Select Tools dan Magic Wand Tool. Tapi kan dia masih ada cara yang lain juga. Cara yang ini pun dia best juga, yaitu menggunakan stencil layer.
Saya harap Anda masih ingat bagaimana menggunakan stencil layer sebab kaedah ini sangat membantu apabila Anda melukis lukisan yang kompleks, terutamanya bila melukis komik atau manga. Sekiranya Anda tidak tahu tentang stencil layer atau Anda ingin mengulang kaji tentangnya, sila tonton video tutorial Medibank Paint Pro ke-24. Oke, untuk menggunakan kaedah stencil layer, pertama sekali, Anda tampalkan dulu bahan yang Anda inginkan dekat canvas seperti biasa. Oke. Jadi, sekarang nih saya menggunakan sebagai contoh di sini. Saya akan buat satu yang baru. Oke, untuk bahan tile, saya pilihkan yang ini. Oke. Jadi, saya sudah tampalkan bahan yang apa-apa bahan lah yang seperti biasa, dan menggunakan bahan tile yang ini dia akan meliputi seluruh canvas seperti yang sedia maklum lah. Oke, lepas ni buatkan stencil layer. Oke, stencil layer boleh didapati di sini dan klik add layer stencil. Dan secara otomatik dia akan berada di atas layer yang tadi itu. Oke, yang ada tampalan bahan. Bila stencil layer ini dibuat, bahan yang ditampal tadi hilang dari pandangan. Sila ingat, ini tidak bermaksud yang bahan tampalan tadi itu dipadamkan. Bila stencil layer ini sudah tersedia, barulah Anda boleh lukis ruangan atau kawasan yang Anda ingin kelihatan. Oke. So, sebagai contoh saya letak di sini, saya akan lukiskan yang ini. Oke. Yang kali ini, bahan ini dia sebenarnya tidak ditampalkan, tapi sebenarnya dia didedahkan dengan efek penggunaan stencil layer. Oke. So, Anda boleh buat juga macam begini. Ini. So, apa yang Anda nampak sekarang ni, stencil layer ni mendedahkan tone atau bahan di bawah yang ini. Oke, paham? Jadi, sebagai contoh yang ini. Nah, gitu. Kalau Anda menggunakan mask layer di layer yang ada bahan tampalan pun boleh juga. Oke, saya hide dulu stencil layer yang ini dan buatkan mask layer. Jadi, berbeza dari stencil layer, kali ini mask layer ini dia seakan menyorok atau memadam bahagian tampalan yang tidak diingini di atas canvas. So, sebagai contoh yang ini juga. I love you. Oke. So, Anda boleh menggunakan efek mask yang ini apabila Anda hanya inginkan sebahagian kecil bahan tampalan disembunyikan dari canvas. Oke, so di sini mungkin saya buat macam ni. Dan macam ni. Oke, jadi itulah dia cara-cara untuk menampal bahan di kawasan atau ruangan yang spesifik di canvas, atau membuatkan bahan tampalan itu hanya kelihatan di kawasan atau ruangan yang spesifik di canvas. Saya harap Anda faham dan tahu bagaimana untuk mengaplikasikannya dalam lukisan digital Anda. Pengetahuan tentang semua ini dan kebolehan mengaplikasikannya adalah penting dan akan sangat membantu dalam lukisan digital Anda. Di video tutorial yang seterusnya, Anda akan belajar bagaimana untuk mewarnakan bahan tampalan dan membuat perubahan ke atas bahan item. Baiklah, itu saja untuk tutorial Medibank Paint Pro kali ini. Sila like video ini dan subscribe ke channel Moonlight Nana atau follow saya di Facebook. Bersama kita membantu satu sama lain dalam bidang seni.